Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja di rumah? Di sini Bapak akan membagikan materi tentang nilai dan norma di masyarakat. Sebelum kita lanjutkan materi ini, kita harus memahami apa itu nilai, apa itu norma. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Nilai dapat dibedakan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil individu. Nilai juga ada ciri-cirinya. Satu, terbentuknya melalui proses interaksi sosial di masyarakat. Contohnya nilai adab makan dan minum yang dipelajari seorang dari kecil melalui interaksi dengan orang tua di rumah. Dua, ciri-ciri nilai sosial mempengaruhi kepribadian seseorang sebagai anggota masyarakat. Contohnya, nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan bersama seperti sikap tolong-menolong kepada teman dan tetangga yang sedang kesusahan. Yang ketiga, ciri-ciri nilai sosial yaitu memiliki dampak atau pengaruh berbeda-beda terhadap tindakan. Contohnya, seorang yang mengutamakan nilai kejujuran pasti tidak akan berbuat orang-orang berbohong di setiap tindakannya. Terus macam-macam nilai sosial. Macam-macam nilai sosial yaitu nilai material, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Contohnya barang kebutuhan, pakaian, serta obat-obatan. Yang kedua, nilai vital, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas. Contohnya buku dan peralatan alat tulis buat yang belajar. Komputer bagi orang-orang yang bekerja di bidang ilmu teknologi. Tiga, nilai kerohanian, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Nilai kerohanian dibagi menjadi empat macam, yaitu nilai kebenaran, dua, nilai keindahan, yang ketiga nilai moral, yang keempat nilai religius. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu norma. Norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Bedanya dengan nilai, norma itu bersifat nyata, tegas, dan jelas. Norma yang ada di masyarakat adalah bentuk penerapan dari nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Contohnya, di tempat-tempat tertentu biasanya terdapat negara yang melarang untuk membuang sampah sembarangan. Nah, norma ini dibuat oleh masyarakat yang peduli terhadap nilai keindahan dan kebersihan. Masyarakat yang menginginkan lingkungannya itu bersih, indah dan sehat, kemudian membuat asuran untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan akan didapatkan sanksi atau teguran. Nah, dari contoh tersebut dapat kita simpulkan kalau nilai merupakan dasar dari terbentuknya norma. Itu sekarang ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma yang pertama itu umumnya tidak tertulis. Norma sosial biasanya hanya diingat, diserap, dan diterapkan dalam interaksi antara anggota masyarakat. Yang kedua, hasil kesepakatan bersama. Norma sosial adalah peraturan yang berfungsi untuk mengatur perilaku seluruh anggota masyarakat. Dan karena itu norma sosial harus berdasarkan kesepakatan bersama. Yang B, bisa mengalami perubahan. Norma sosial terbentuk dari proses interaksi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, norma sosial bisa mengalami perubahan sesuatu dengan keinginan atau kebutuhan anggota masyarakat itu sendiri. Yang keempat, ditaatinya bersama. Sebagai aturan yang berlaku di masyarakat, norma sosial harus didukung dan ditaati bersama pada setiap anggota masyarakat. Yang kelima, memiliki hukum dan sanksi. Hukum atau sanksi ini ada sifatnya
sedang dan berat. Hukum atau sanksi akan diberikan kepada setiap orang yang melanggar norma yang berlaku. Yang ini sekarang macam-macam norma sosial. Norma sosial dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan tingkatan sanksi dan berdasarkan sumbernya. Berdasarkan tingkatan hukuman atau sanksi, di sini dibagi menjadi 4 ciri, yaitu cara. Contohnya, cara berpakaian dan berkata sopan, baik dan sopan. Yang kedua, kebiasaan menghormati dan mentaati peraturan orang tua. Kebiasaan menggunakan tangan kanan saat makan dan minum. Yang ketiga, merupakan aturan yang telah diterima oleh masyarakat, biasanya tata kelakuan berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan agama, contohnya larangan untuk mencuri atau membunuh. Yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat di sini merupakan tata kelakuan yang bersifat kekal dan menyatu sangat kuat dengan masyarakat yang menganutnya. Contohnya, seorang yang melanggar pelaksanaan upacara adat akan dijatuhkan hukuman. Yang B, berdasarkan sumbernya. Norma agama 1. Norma agama bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, bersifat jujur, tidak suka mengambil barang orang lain atau mencuri. Yang ketiga, norma kesopanan bersumber dari pergaulan seseorang di masyarakat, sikap terhormat terhadap orang tua, sopan santun terhadap semua orang. Yang keempat, norma hukum bersumber dari yang memiliki jabatan atau wewenang, contohnya tidak melakukan tindakan kriminal, tertib berlalu lintas, wajib membayar pajak. Cukup sampai di sini materi yang Bapak bagikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bapak ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.